Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Salam para mitra Buana Asri yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Kristen. Satu program yang pasti sangat memberkati para mitra yang rindu dan haus akan kebenaran, yang merindukan jamahan dan lawatan kasih Tuhan bagi kehidupan. Bersama saya, Pendeta Timbul Srikati, kita akan bersama-sama mendengar kebenaran untuk kehidupan yang berkenan bagi Allah. Sebuah kebenaran penting akan dilesatkan kepada kita tentang bagaimana Tuhan Allah kita menyatakan kasih-Nya, menyatakan keselamatan melalui kasih yang total, yang begitu besar bagi manusia, bagi semua orang. Sebuah kasih yang menyelamatkan kita sekalian. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Para mitra, mari kita akan berdoa. Kami percaya bahwa apa yang akan kami dengar saat ini akan terus menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menjadi pengharapan bahwa di dalam segala perkara, dalam situasi yang kami hadapi saat ini, kami boleh merasakan kasih Allah yang begitu luar biasa, kasih Allah yang begitu besar, dan kasih Allah yang menyelamatkan dan menjaga kehidupan kami. Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, kehidupan para mitra yang ada, dan Tuhan akan menyatakan kasih setia-Nya kepada kami. Melalui firman Tuhan, biarlah iman kami terus ditumbuh kuatkan dan terus memiliki pengharapan di dalam segala perkara. Kasih Tuhan tidak pernah habis. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Para mitra sekalian, di pagi yang indah ini kita akan bersama-sama memahami tentang kasih Allah yang menyelamatkan, yang terdapat dari Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi. Ada 3 hal yang menjadi perenungan kita, dan ada 3 hal yang akan bersama-sama kita pahami tentang kasih Allah yang begitu besar, yang begitu dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar. Firman Tuhan menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia ini bukan disebabkan oleh karena dunia ini sangat besar, sehingga rugi kalau Allah tidak mengasihi dunia ini. Akan tetapi Allah mengasihi dunia ini karena dunia itu begitu buruk, begitu rusak, begitu jahat, dan terancam untuk dibinasakan. Allah melihat bahwa saya dan saudara ada di dalam dosa, dan oleh karena dosa kita akan binasa selama-lamanya. Maka untuk itulah Allah menyelamatkan saya dan saudara. Ini membingungkan bagi kita, membingungkan bagi manusia yang buruk, yang rusak. Kok dikasih, kok diselamatkan dan ditebus? Kita sangat sulit melakukan perkara ini. Mengasihi yang rusak, mengasihi yang hancur,
atau yang busuk itu sangat susah. Coba kita memperhatikan apa yang ada dalam sekeliling kita. Telur yang busuk pasti dibuang. Enggak disayang. Sampah juga dibuang. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, ada seorang anak yang mengecewakan orang tua yang boleh dikatakan rusak. Orang tua tidak mengakui anaknya lagi dan putus hubungan dalam keluarga. Ini sangat sulit bagi manusia, tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan menyatakan, maka buluh yang terkulai tidak dipatahkannya, yang busuk, hancur, yang hilang tidak dihancurkannya, melainkan dicarinya, diselamatkannya. Bahkan yang telah menjadi sampah dipungutnya menjadi anak Allah. Allah mengasihi orang-orang yang tidak dapat dikasihi seperti saya dan saudara. Orang-orang yang tidak pernah berpikir tentang Allah. Orang-orang yang memberontak kepada Allah. Inilah kasih Allah. Kasih yang begitu besar. Kasih yang hebat. Kasih yang luar biasa. Kasih Allah ini tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata manusia. Jadi, kita sebagai penerima kasih Allah sebenarnya tidak layak menerima kasih Allah itu. Tetapi kasih itu diberikan kepada kita. Seperti yang tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ketika Allah memberkati para mitra sekalian, bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan yang baik. Ketika kita memahami akan kondisi kita yang tidak layak sebagai orang yang menerima kasih Allah ini, maka kita akan bisa mengatakan kasih itu sangat besar buat saya. Ini adalah pernyataan Allah yang luar biasa. Serusak apapun rupa dunia ini, Allah tidak pernah membencinya atau menyesal telah menciptakan dunia ini. Kasih itu sangat besar sehingga saking besarnya membuat kasih itu tidak habis-habisnya. Kasih ini tidak dapat dihabiskan karena begitu besar. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kebaikan Allah itu tidak pernah berhenti untuk kita. Kasih karunia Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita karena tidak pernah habis kasih-Nya untuk kita. Kasih Allah bukan hanya tidak habis-habisnya, bukan hanya berlimpah, tetapi juga besar sekali. Para mitra sekalian, ukuran kasih Allah itu tidak dapat diungkapkan secara tuntas. Kasih Allah lebih dalam daripada apa yang kita pahami. Efesus pasal 2 ayat 4 mengatakan, tetapi Allah yang dengan kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Firman Tuhan menyatakan bahwa kasih-Nya begitu besar bagi kita, begitu luar biasa bagi saya dan saudara. Allah itu adalah pengasih yang terbesar, dengan tingkatan terbesar. Kasih-Nya adalah tindakan terbesar, pemberiannya adalah pemberian terbesar, dan janji-Nya adalah janji terbesar, dan karunia-Nya adalah karunia terbesar. Dan Kristus adalah karunia terbesar bagi dunia, bagi kita yang percaya, bagi saya dan saudara. Para mitra sekalian, melalui Yohanes 3 ayat 16, hal pertama yang kita pahami tentang kasih Allah adalah kasih Allah itu begitu besar bagi dunia. Hal yang kedua,
Melalui Yohanes 3 ayat 16, seperti yang tertulis, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka kasih Allah dibuktikan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus. Cara Allah untuk menjadikan dunia dan seisinya untuk menjadi utuh kembali melalui satu karya yang amat sangat spektakuler, para mitra sekalian. Dia mengutus anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal. Allah tidak lagi mengutus para nabi ataupun malaikat-malaikat, tetapi dia mengutus sang putra yang tunggal. Para mitra, kasih Allah adalah kasih yang memberi. Seperti inilah Allah kita. Tuhan adalah Allah yang memberi. Kasihnya adalah kasih yang memberi, seperti yang dikatakan, mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal. Dia bukan hanya memberi materi, memberi kesehatan bagi kita, memberi perlindungan bagi kita. Tetapi firman Tuhan, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia memberikan dirinya sendiri. Ini adalah pemberian terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu dirinya. Tanpa pemberian ini, maka semua pemberian lain tidaklah berarti. Allah sudah memberikan dirinya di dalam Yesus Kristus. Para mitra yang sekalian yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah menerima banyak pemberian dari Tuhan, kesehatan, kesuksesan, keberhasilan, umur yang panjang, keluarga yang baik, dan hal-hal yang baik lainnya diterima dalam hidup kita. Semuanya itu tidak berarti jikalau kita belum menerima pemberian Allah, yakni dirinya sendiri di dalam Kristus Yesus. Jikalau kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka inilah pemberian terbesar yang bisa kita terima dari Allah. Allah tidak hanya berbicara mengenai kasih, tetapi dia menunjukkan kasih itu, dia menyatakan kasih itu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan memang Allah adalah Allah pemberi karunia. Namun kasih yang terbesar, kasih Allah yang terbesar ditunjukkan dengan karunia yang terbesar, yakni anaknya yang tunggal diberikan kepada dunia, kepada kita. Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus bukan hanya sekedar turun ke dalam dunia, tetapi mati di atas kayu salib. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, menebus dosa pelanggaran kita. Ini membuktikan, menekankan kehebatan kasih Allah. Ini menekankan kebesaran kasih karunia Allah. Bapa telah memberikan yang terbaik, yaitu anaknya yang dikasihinya bagi dunia. Disinilah tampak betapa kasih Allah itu begitu total. Totalitas kasih Allah itu begitu nyata. Sekali Allah menetapkan bahwa Yesus akan mati di kayu salib, Allah tidak menarik kembali ketetapannya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, seperti katakan oleh Yohanes 3 ayat 16. Dan dengan total, secara total dan tidak ragu-ragu memberikan anaknya yang tunggal mati di kayu salib, walaupun itu menyakitkan.
Kematian Yesus, anak tunggal Allah di atas kayu salib, merupakan puncak dari kasih Allah kepada dunia, kepada kita. Di kayu saliblah nampak bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang memberikan segala-galanya buat kita. Dengan kematian Yesus berarti Allah telah memberikan habis-habisan untuk kita. Karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Para mitra sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah membuktikan, menyatakan kasih-Nya dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat, untuk menebus dosa-dosa kita, menggantikan penghukuman yang dialami oleh orang berdosa, sehingga ketika Dia mati bagi kita, maka Dia akan beroleh jaminan kehidupan yang kekal. Para mitra sekalian, itulah hal yang kedua. Dan hal yang ketiga adalah seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 3:16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari bagian ini kita akan mendapat kebenaran bahwa kasih Allah yang begitu besar, dengan karunia yang terbesar, dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai karunia yang terbesar, supaya semua orang diselamatkan dan beroleh hidup kekal. Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, dan Allah penuh dengan kasih. Apa yang diinginkan oleh Allah bagi kita, Dia menghendaki kita hidup bukan dalam kebinasaan. Dia menghendaki supaya saya dan saudara, supaya kita sekalian beroleh hidup yang kekal. Dan kehadiran Kristus sebagai juru selamat membawa dampak yang begitu besar, yang positif bagi manusia. Setelah mati dalam hidup di dunia ini, Kristus sediakan hidup yang kekal. Allah tidak ingin manusia ini mati dan terhilang seperti debu yang dihempaskan oleh angin. Allah ingin kita semua mengalami hidup yang kekal. Allah memberikan kasih yang habis-habisan ini dengan kematian anaknya yang tunggal, agar supaya kita diselamatkan. Kata hidup kekal dalam Injil Yohanes memiliki dua pengertian, para mitra sekalian. Yang pertama adalah dipahami secara kuantitas, berarti hidup selama-lamanya. Memang kita akan mati, tetapi setelah Kristus datang, kita akan dibangkitkan dan hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi hal kedua, Yohanes menyatakan bahwa hidup yang kekal itu diartikan secara kualitas. Berarti hidup yang cocok dengan hidup di dalam kerajaan Allah, baik di bumi maupun di sorga. Roh Kudus memperbaharui hidup kita sehingga kita memiliki persekutuan dengan Allah. Dengan begitu kita akan memiliki kasih dan sukacita akan Allah. Hidup yang kekal di sini berarti memancarkan kualitas-kualitas ilahi dalam hidup kita melalui buah-buah roh dalam hidup kita.
Kita bukan lagi manusia yang berorientasi pada keberdosaan kita, melainkan manusia yang berorientasi pada Allah dan kebenarannya. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Para mitra, mendapatkan hidup kekal syaratnya adalah percaya kepada Kristus. Dimanapun para mitra ada saat ini dan mendengar kebenaran ini, bagaimana kita mendapatkan hidup yang kekal? Hidup yang secara kuantitas akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan dalam kebahagiaan, dan hidup kekal secara kualitas, di mana kita memiliki hidup yang berorientasi kepada Allah. Hidup yang memiliki kualitas ilahi, maka syaratnya adalah kita percaya kepada Kristus, seperti yang dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang beriman kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal dapat diperoleh dengan percaya kepada Kristus sebagai Mesias dan anak Allah yang telah bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka tentang hidup yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Luar biasa kasih Tuhan. Kehidupan kekal dapat diperoleh ketika kita percaya kepada satu nama, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat manusia. Kasih Allah yang begitu besar, dengan mengaruniakan pemberian yang terbesar di seluruh jagat raya ini, itu disebabkan oleh karena agar semua orang diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Para mitra sekalian, itulah 3 hal bagaimana kita mengenal dan memahami tentang kasih Allah yang menyelamatkan. Yang pertama, kasih Allah itu begitu besar dalam hidup kita. Dan yang kedua, dalam kasih yang begitu besar, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi tebusan dosa manusia. Dan dengan kasih Allah yang begitu besar dan yang menyelamatkan, semua orang diselamatkan dan beroleh hidup kekal. Hidup bersama-sama dengan Allah. Oh, puji nama Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi para mitra yang ada di rumah dan dimanapun berada. Milikilah kasih Kristus, kasih yang menyelamatkan, yang menguatkan, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu total di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena kasih Allah,
saudara akan dimampukan, akan diteguh kuatkan dalam menghadapi apapun, dalam menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan para mitra sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih oleh karena kasih Allah begitu besar kepada kami. Kasih Allah tercurah atas kehidupan kami. Dalam setiap tantangan dan beban yang kami alami, kami merasakan kasih-Mu yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa. Sehingga kasih-Mu itu meneguhkan kami, menguatkan kami. Engkau mengasihi kami sebagaimana ada kami. Dan tentu bahwa Engkau juga mengasihi semua orang. Mengasihi para mitra yang boleh mendengar program saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau menganugerahkan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi tebusan bagi dosa, pelanggaran, dan kejahatan kami. Sehingga kami beroleh jaminan kehidupan kekal, penebusan yang daripada Tuhan. Dan biarlah kami terus memiliki sikap hati yang percaya. Dan bila ada para mitra yang saat ini mendengar dan mau percaya kepada Tuhan, biarlah hatinya boleh terbuka dan menerima kasih terbesar, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan kasih-Mu yang begitu besar, Engkau akan menuntun kehidupan para mitra menjalani hari-hari yang penuh dengan semangat, penuh dengan gairah untuk terus melakukan karya pekerjaannya, dan Tuhan akan memberkati dengan keberhasilan, kesuksesan di dalam kehidupan para mitra. Jikalau ada para mitra saat ini sedang menantikan jawaban atas pergumulan, kami percaya kasih Tuhan akan dinyatakan. Kalau Tuhan sudah menyatakan kasih yang terbesar, maka lebih-lebih lagi apa yang menjadi pergumulan para mitra, pasti Tuhan akan menolong, menopang, dan memberkati, menyediakan pertolongan dalam kehidupan para mitra. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran yang kami boleh terima pada pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kehidupan kami, sehingga kami terus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Berkat dan anugerah di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan melimpah dalam kehidupan para mitra sekalian. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.